Baiklah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya ingin berbagi tentang kiat-kiat sukses untuk menjalankan bisnis eco racing ini. Bisnis eco racing ini kebanyakan itu adalah kita itu tidak lepas dari omongan orang, ya. Karena kita mau sukses itu tidak lepas dari omongan orang, cacian orang, cibiran, ya. Yang tidak orang sanggup lakukan, kalau Anda sanggup melakukan, Anda akan menjadi orang sukses. Iya. Banyak sekali orang dalam menjalankan usaha itu yang macam-macam karakternya. Usaha apapun banyak cara untuk mau mendapatkan uang, itu banyak cara. Tapi kalau kita ini beda, kita itu beda daripada yang lain, ya. Kemarin saya ketemu orang yang jual perabotan, ya biasa aja, nggak ada yang ngina. Tawarkan, tidak mau, ya udah, nggak ada lepas, karena dia sifatnya tidak mengajak. Tapi kalau kita beda, asal udah ditawarkan produk, kadang-kadang ya multi level, ya. Nah itu, jadi orang udah trauma dengan multi level. Saya juga kayak kemarin ada juga yang namanya ketemu dengan investasi, ya. Secara logika, ya, kemarin itu saya berjalan di satu tempat di Lintas Timur, ya. Jadi orang udah sampai kena tipu dalam ratusan juta, bahkan miliaran. Dijanjikan dengan menaruh uang, dijanjikan dengan 30%. Kok mau gitu loh? Kok mau gitu? Dengan iming-iming dijanjikan dengan 30% gitu loh. Tanpa diberikan jaminan, kertas lembar pun enggak. Jadi begitu kita masuk, masyarakat itu udah trauma. Karena udah ngelihat orang pendatang baru yang sudah ketakutan dulu dengan adanya kita, padahal kita menawarkan produk gitu. Tapi kesannya di sana tuh, wah ini investasi yang nanti bakalnya merugikan kita. Jadi saya berpikir, apanya yang rugi? Wong kita mesti menawarkan produk, dan kalau dijual bisa mendapatkan untung. Dan produk ini memang benar-benar berkualitas gitu loh, kebutuhan para petani. Ada buat kesehatan, ada buat peternakan, otomotif, kecantikan, lengkap produk kebutuhan kita. Tapi sudah takut dengan adanya, yaitu tadi investasi bodong namanya. Saya merasa prihatin sekali ya kepada masyarakat yang dijanjikan iming-iming yang nanti dapat investasi sekian, dapat uang sekian, investasi sekian, dapat uang sekian. Kalau menurut saya nggak masuk akal. Kalau mau investasi itu ya usaha, bukan untuk naruh uang terus nunggu diem saja terus berharap duitnya supaya banyak. Itu omong kosong. Duit siapa? Kalau investasi aja di bank aja, taruh di bank, beli aja emas, itu investasi namanya. Kalau naruh uang hanya ingin mengharapkan keuntungan yang lebih, itu menurut saya orang bodoh, orang paling tolol sedunia. Kenapa? Kalau mau investasi, ya investasi emas, investasi tanah, ya kan? Bukan investasi naruh mengharapkan sekian persen. Ya kalau orangnya benar, kalau nggak benar kabur. Nah, siapa yang disalahin? Namanya orang menipu sekarang ini banyak cara, Pak. Banyak cara. Saya ditelepon, selamat ya Anda mendapatkan uang sebesar 150 juta, senang nggak? Dasmu, senang. Ya senang kalau dikasih, tapi kamu nipu saya. Jadi saya dalam menjalankan bisnis ini dengan adanya media sosial yang sangat sangat menurut saya itu luar biasa. Media sosial ini kadang-kadang nggak tahu saya dapat telepon dari mana, nelpon saya dijanjikan dapat uang sekian, jangan lupa Pak untuk membayar administrasinya sekian juta, Bapak nanti dapat pajero.
Kerja belum minta Pajero. Orang nelpon saya, goblok senggelem. Kalau saya nggak mau. Jadi dampaknya adalah ya ini tadi, di saat kita mau menawarkan menjalankan bisnis eco racing, karena sudah banyak yang kena tipu, jadi kita kena dampaknya. Luar biasa bisnis ini. Ya udah, akhirnya mereka belum yakin katanya. Saya akan coba dulu Pak produknya, kalau memang benar-benar berkualitas, memang benar-benar kami membutuhkan, saya akan beli. Ya udah, tunggu aja, silahkan Anda pakai. Dan saya yakin karena saya terjun ke sawah itu, ke ladang-ladang, ke petani itu, sudah membuktikan hasilnya gitu. Dan saya sendiri bukan petani, saya menjalankan sistemnya. Kenapa? Nah, kalau dipikir ya, kalau dipikir secara logika, di Jakarta itu susah nyari sawah, di perkotaan itu susah nyari sawah. Tapi kok banyak yang dapat Pajero menjalankan bisnis eco racing ini. Di Bandung juga begitu, di perkotaan itu. Upland Dudi itu, upland saya sudah mendapatkan Pajero. Emangnya punya sawah? Belum tentu. Walaupun punya juga mungkin bukan artinya dari usaha itu. Jadi kita hanya menjalankan sistemnya. Orang petani juga punya sawah. Kalau mau menjalankan sistemnya silakan. Karena di bisnis eco racing ini, siapa yang mau mendapatkan rumah miliaran? Mau apa di bisnis ini? Bukan duit saya, duit perusahaan. Kalau saya duit dari mana? Saya hanya mengenalkan produknya loh. Contoh, saya di Pelabuhan Bakauheni ini, perusahaan-perusahaan di Bakauheni banyak. Ada perusahaan kapal itu, ada mereknya semua, PT semua. Cari uangnya gimana? Nganterkan penumpang, nganterkan barang, kendaraan segala macam. Cari uang. Bahkan dikasih, yang mau naik kapal saya nih ada cashback, ada roti, ada dapat cashback. Saya nggak perlu sebutkan cashback itu apa. Pengurus semua tahu cashback itu apa. Supaya apa? Supaya menaiki perusahaan dia, supaya perusahaan dia untung. Nah, apa bedanya dengan bisnis eco racing ini? PT juga menawarkan produk. Bagi Anda yang bisa memasarkan produk kami akan tanggung semua masa depan kita, saya. Jadi, ya wajib kita perjuangkan. Wajib kita pertahankan. Karena kalau sudah sukses di eco racing ini, itu nggak pernah turun. Kenapa? Ya karena kita di atas kekayaan mereka. Yang saya ajak kaya nih, 2 orang nih, yang saya ajak dapat mobil lah. Kita dapat apa? Nah, ya mungkin dapat rumah 1 miliar. Tapi kalau saya di perusahaan lain, yang kaya kan bosnya. Nah kalau ini, ownernya itu hanya memberikan fasilitas. Terima kasih Bapak Abrian Agung yang sudah membuka pola pikir saya. Bapak Abrian Agung itu hanya menyiapkan fasilitas ini loh bagi barang siapa. Barang siapa? Manusia yang mau berubah kehidupannya, yang mau membahagiakan anak istrinya, nggak tua nggak muda, mau sekolah mau nggak sekolah, yang mau berusaha keras, yang mau berjuang keras, akan mendapatkan reward dari PT BES. Karena saking banyaknya multi level, jadi pusing masyarakat ini. Kalau diikutin multi level, loh saya loh Pak, multi level itu udah 7 multi level yang saya ikutin. Ternyata bukan berarti salah, tidak salah multi level yang lain itu, tidak salah. Cuman sistemnya yang belum pas menurut saya. Kita harus belajar terus menerus, ya kan? Tutup poin. Kalau tidak keluar kartu mati. Ini belanja sekali seumur hidup, kartu juga seumur hidup. Yang penting ingat ID, password. Setelah saya lihat kenyataan di lapangan, mitra-mitra eco racing ini banyak yang waktu itu produknya hanya eco racing ya, belum ada pupuk, belum ada yang lain, hanya eco racing. Nah, saya ketemu salah seorang mitra eco racing yang sangat luar biasa pada waktu itu. Dia vakum dalam menjalankan bisnis eco racing ini 1 tahun. Ternyata bermunculan orang yang sukses. Begitu saya tanya, kamu udah bergabung di eco racing? Sudah lama, sudah 1 tahun. Sekarang dapat apa? Aduh saya capek. Kenapa? Waduh,
udah jauh-jauh mendatangi orang, ternyata orang itu tidak bergabung. Sudah jauh-jauh datang, terus dia bergabung sama orang lain. Jadi dia merasa mungkin yang namanya keikhlasannya, kesabarannya mungkin tidak terbendung lagi. Jadi ya wajar lah kalau dia istirahat. Istirahat itu boleh, tapi jangan berhenti total. Kalau capek, istirahat aja sehari 2 hari. Nanti mulai lagi. Ingat lagi, cari upline-nya lagi, belajar lagi. Nah, sekarang perusahaannya nambah maju. 1.000 per tahun miliarder. Lah yang pasif boleh, kerja yang lain boleh. Tapi harus ingat bahwa kita itu harus dengan impian yang awal. Kita bergabung di Eko Racing ini awalnya maunya apa gitu. Andai pun kita belum mendapatkan, ya sabar aja. Kita itu tidak lepas dari omongan orang, tidak lepas dari ocehan orang. Saya punya satu cerita, waktu itu saya pernah dengar di media sosial ya. Kalau kita mau tujuannya ke Bandar Lampung nih, contoh logikanya, Bandar Lampung lah ibaratnya. Kita tujuannya mau ke Bandar Lampung. Jalan kaki misalkan. Ya, zaman dulu kan belum ada kendaraan. Zaman dulu kan belum ada yang namanya mobil motor, itu belum ada. Kita suatu tempat, ada suatu cerita. Kita mau berjalan ke Bandar Lampung. Mau ke Bandar Lampung itu melewati kota-kota yang sangat, ya mungkin ada Kalianda, ada Penengahan, ada ini. Bahwa kita tidak lepas dari omongan orang. Dan kita itu berjalan, adalah saya sama membawa seekor keledai ya, bawa anak ya, bawa anak bujang tanggung lah sama orang tuanya. Kita berjalan di satu yang tujuannya ke Bandar Lampung, kita berjalan. Nah, ada orang di situ mengatakan, wah, kita berjalan sama-sama, ada keledai, ada anak kita kan, ada kitanya. Ada yang ngomongin, tuh itu ada kuda bagus, kok tidak dinaikin. Jadi dia nuntun kuda itu, keledai kan, dituntun lah. Jadi dia bingung, siapa yang harus naik ini, antara anak sama bapaknya. Ternyata anaknya ini merasa orang tuanya ini peduli sama anaknya. Ya udah, Nek, kamu naik keledai, biar bapak yang nuntun. Begitu sampai ke kota yang kedua, atau kota Kalianda lah ibaratnya gitu, ada lagi yang ngomongin, itu anak dasar kurang ajar. Masa bapaknya suruh nuntun kuda, anaknya enak-enak di kuda katanya. Nah, dia omongin lagi. Dia berpikir nih, bapak sama anak, gimana nak? Kita udah ngomongin orang, gantian. Bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Begitu nyampe kota dalam, dia omongin lagi, itu dasar anak kurang ajar. Masanya bapak kurang ajar, anaknya suruh nuntun keledai, bapaknya ya naik keledai. Dia omongin lagi, bingung lagi. Jadi bingung. Tadi pertama anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun, dia omongin orang, dasar anak kurang ajar. Begitu bapaknya yang naik, bapak yang kurang ajar, anaknya suruh nuntun. Jadi bingung. Akhirnya apa? Turunlah. Bingung karena keledainya kesusahan, jadi keledainya yang digendong. Kecapean. Nah, dia omongin lagi, itu dasar orang goblok katanya. Masa keledai bagus-bagus digendong? Nah, itulah. Jadi kita itu tidak pernah lepas dari omongan orang. Digendong salah, gantian salah, serba salah. Itulah kita hidup, tidak lepas dari omongan orang. Jangan bingung mana yang harus diikutin. Kita harus punya prinsip. Jadi udah jalanan aja, nggak usah ngomongin orang. Yang penting kita sendiri. Buat mitra-mitraku yang sangat luar biasa, jangan dengerin omongan orang. Kalau kita mau sukses, jalan aja. Yang sukses kita, orang itu hanya jadi penonton. Jadi bisnis ini luar biasa, sangat luar biasa. Membuka pola pikir kita, merubah masa depan kita. Yang penting kita jangan pernah lari dari belajar. Belajar terus dan belajar.
Saya yakin kalau Anda banyak belajar, banyak ilmu nantinya. Kalau Anda terus-terus pertemuan, home sharing, meeting, seminar, itu nanti akan mendapatkan ilmu. Apalagi sekarang media sosial. Beritanya yang sangat luar biasa. Bangun tidur udah handphone dilihat, ada yang nge-like nggak ya, ada yang ini. Nah itu sekarang. Kalau saya media sosial itu saya gunakan untuk usaha. Kadang-kadang ada orang media sosial itu untuk senang-senang, untuk komen yang nggak penting menurut saya. Jadikanlah media sosial itu untuk yang namanya berbisnis ya. Jual-jual produk atau bagaimana cara menawarkan atau mengajak ya. Jadi ya harus semangat lah. Tetap semangat. Jangan pernah berhenti menjalankan bisnis e-koreksing ini. Kalau Anda berhenti, Anda akan menyesal. Kenapa? Karena persaingan sekarang ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya terima kasih pada Upline Murni yang sudah membuat saya, yang sudah membuat saya itu bisa tambah yakin dengan bisnis ini. Ya pada mitra-mitraku saya, mitra-mitra saya yang khususnya di bawah jaringan saya nih ya, tetaplah semangat. Saya akan selalu mendoakan kalian. Saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian berjuang bersama-sama di e-koreksing ini. Nanti kita tunggu di panggung kesuksesan, meraih impian apa yang kita inginkan. Saya cuma bisa berdoa, berusaha, dan bekerja. Yang menentukan adalah bagaimana kitanya. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sudah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi jangan lupa, mohon petunjuk sama orang tua kita. Mohon petunjuk sama yang Maha Kuasa. Kita bukan siapa-siapa tanpa izin mereka, tanpa izin yang Maha Kuasa, tanpa izin kedua orang tua kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Jadi itu saja. Salam sinergi, go berkah, no riba. Terima kasih, nanti kita akan berjumpa di season berikutnya.